11 September 2001, dua pesawat menabrak gedung World Trade Center di New York. Two airplanes have crashed into the World Trade Center. Gedung tersebut kemudian terbakar hebat akibat tertabrak dua pesawat yang telah dibajak. What came down? The crash. The other trade center's down. It's down. Akibat dari peristiwa ini, Presiden George Bush langsung menanggapi persoalan ini dengan serius. And now, the Taliban will pay a price. Otoritas Amerika Serikat menyatakan ini adalah serangan teroris paling mematikan dalam sejarah mereka. And then, 9:59 a.m., a scene that will change New York for all time. Terrorism against our nation will not stand. Kisah ini dimulai ketika jam menunjukkan pukul 7:59 menit. Maskapai Amerika 11 memulai penerbangannya dari Bandara Logan di Boston. Dalam pesawat tersebut, terdapat 76 penumpang, 11 kru pesawat, dan termasuk 5 teroris yang menyusup di antara mereka semua. I said, Tom, you're okay. And he said, no, I'm not. He said, I'm on an airplane that's been hijacked. Sesaat setelah itu, pada pukul 8:14 menit, United Airlines 175 juga lepas landas dari Boston menuju Los Angeles. Pesawat ini membawa 51 penumpang, ditemani oleh 11 kru pesawat. Namun sayangnya, 5 teroris juga berhasil menyusup ke dalam pesawat tersebut. Kemudian pada pukul 8:19 menit, seorang pramugari bernama Betty Ong dari maskapai Amerika 11 memberitahu staf maskapai tentang situasi yang sangat genting. Dia dengan hati-hati memberitahu mereka bahwa pesawatnya telah dibajak. Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's somebody stabbed in business class. And we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Can you describe the person that you said someone is what in business class? I'm sitting in the back. Somebody's coming back from business. If you can hold on for 1 second, they're coming back. Okay. Setelah konfirmasi ini, dua pesawat tempur F-15 diberangkatkan dalam upaya menghadapi situasi yang menegangkan ini. Pada pukul 8:20 menit, pesawat ketiga maskapai penerbangan Amerika 77 meluncur dari Bandara Dulles di Washington dengan tujuan Los Angeles. Dalam pesawat tersebut terdapat 53 penumpang, 6 kru pesawat, namun juga terdapat 5 teroris pembajak. Kemudian pada pukul 8:24 menit, salah satu dari pembajak di pesawat pertama, yaitu maskapai penerbangan Amerika 11, seorang bernama Muhammad Atta mengeluarkan ancaman. Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet. Mendengar ancaman tersebut, pada pukul 8:38 menit, personel di Boston Center segera memberitahu pihak berwenang tentang pembajakan pesawat maskapai penerbangan Amerika 11. These tapes offer perhaps the most dramatic timeline of the moments the hijackings were taking place. Kemudian pada pukul 8:42 menit, pesawat keempat, maskapai penerbangan 93, lepas landas dari New York menuju San Francisco. Pesawat ini membawa 33 penumpang, 7 kru pesawat yang siap bertugas, dan termasuk 4 teroris pembajak yang merencanakan tindakan mereka. Administrasi penerbangan federal berusaha keras untuk memberitahu awak pesawat lainnya tentang situasi yang darurat ini. Namun, komunikasi yang terputus-putus membuat upaya mereka menjadi sulit. We have some planes that stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. Pukul 8:42 menit, terjadi tabrakan pertama ketika pesawat maskapai Amerika 11 menabrak menara gedung World Trade Center. We're just getting reports in now that a plane has crashed into the World Trade Center. Kemudian pukul 9:03 menit, tragedi kedua terjadi. The World Trade Center in New York. There have been a series of terrorist attacks in the United States. Pictures just in that showed the building already on fire. Kemudian pada pukul 9:05 menit, maskapai Amerika Airlines akhirnya mengetahui bahwa pesawat Amerika Airlines 77 juga telah dibajak. And then, 9:59 a.m., a scene that will change New York for all time. Namun pada pukul 9:37, pesawat Amerika Airlines 77 melakukan penerbangan yang tanpa henti dan menghantam gedung Pentagon, yaitu markas militer Amerika yang terletak di Virginia. A symbol of the United States power, but there is smoke pouring out of the Pentagon. Tabrakan ini menciptakan dampak yang sangat menghancurkan.
On 9/11, that iconic structure designed to project American military might was struck clear out of the blue. Pukul 10:03, pesawat United Airlines 93 jatuh di Pennsylvania. The earliest known video has surfaced showing the immediate aftermath of the crash of United Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania on September 11, 2001. Sebenarnya, target awalnya adalah Istana Kepresiden Amerika Serikat, yaitu Gedung Putih. Namun karena penumpang dan kru pesawat berhasil merebut kendali, maka mereka pun berhasil menghindari tragedi yang lebih besar. The New York Times menyebut tragedi 11 September ini merupakan serangan teroris terburuk dan paling berani dalam sejarah Amerika. And you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. Diperkirakan lebih dari 2.000 korban jiwa dan kurang lebih 6.000 orang luka-luka akibat dari peristiwa ini. Semua orang Amerika pun sepakat dan otoritas Amerika Serikat menyatakan bahwa tanah air mereka telah diserang, terutama karena targetnya adalah tempat-tempat penting di Amerika Serikat. And now, the Taliban will pay a price. Presiden Amerika saat itu, yaitu George Bush, segera merespon peristiwa ini dengan serius sebagai akibat dari kejadian tersebut. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center. Ada 2 kelompok yang disebut oleh Presiden Bush pada saat itu. Yang pertama adalah Al-Qaeda dan pemimpinnya yaitu Osama bin Laden, dan yang kedua adalah Taliban. Against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Nama Osama bin Laden pun disebut dalam pidato Presiden Bush pada 20 September 2001. Bush mengklaim ada cukup bukti keterlibatan Al-Qaeda dalam serangan 11 September ini. Osama bin Laden is just one person. He is representative of networks of people who absolutely have made their cause to defeat the freedoms that we understand, and we will not allow them to do so. 19 teroris tersebut berasal dari kelompok di Pakistan yang bernama Al-Qaeda. Mereka melakukan misi bunuh diri dengan menabrakkan pesawat ke 3 tempat penting di Amerika Serikat. Dari 4 pesawat yang dibajak, hanya 1 pesawat yang berhasil digagalkan. Sisanya menghantam 3 titik vital Amerika Serikat. Presiden Bush juga berbicara keterkaitan Osama bin Laden dengan organisasi bernama Taliban, yang memang pada saat itu menguasai Afghanistan sejak tahun 1996. Osama pun bermukim di Afghanistan setelah berpindah dari Sudan menjelang akhir tahun 1990-an. Kemudian, Amerika Serikat pun memberikan ultimatum kepada Taliban. Akan tetapi, Taliban menolak. Mereka meminta bukti yang valid sebelum Amerika Serikat boleh menyentuh Osama bin Laden. Karena Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden, 2 pekan kemudian, pasukan Amerika Serikat menghanguskan Afghanistan lewat serangan udara pada Oktober 2001. Amerika Serikat pun memberi nama resmi Operation Enduring Freedom, dibantu pasukan dari rekannya sesama anggota NATO. Saat awal masuknya pasukan Amerika Serikat ke Afghanistan, banyak kritik yang tertuju kepada pemerintahan Bush. Seperti, apakah perbuatan suatu kelompok teroris dapat dijadikan alasan untuk menyerang sebuah negara? Pernyataan Bush pun pada akhirnya terjawab pada tahun 2004. Terdapat video dari orang tak dikenal tiba di kantor berita Al Jazeera, Biro Pakistan. Transkrip terjemahan video tersebut disebarkan pada Oktober 2004. Terekam, momen Osama bin Laden mengakui kelompoknya sebagai otak serangan 11 September. Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menghadapi militer Amerika Serikat secara langsung. Osama bin Laden memahami dengan baik sasaran penting yang perlu dihancurkan agar Amerika Serikat mengalami kerugian yang besar. Berdasarkan informasi dari histori, Osama bin Laden memiliki beberapa alasan untuk menentang Amerika Serikat. Pertama, ia mengecam dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam konflik Israel dan Palestina. Hal ini memiliki hubungan yang khusus dengan wilayahnya sendiri, yaitu Timur Tengah. Kedua, Osama bin Laden merasa tidak senang dengan campur tangan Amerika Serikat dalam urusan negara-negara di Timur Tengah. Selain itu, berdasarkan informasi dari 9/11 Memorial, Al-Qaeda memiliki niat untuk menyebarkan ketakutan di seluruh dunia dengan menyerang simbol-simbol penting di Amerika Serikat. Al-Qaeda berharap bahwa tindakan tersebut akan memperkuat agenda politik dan agamis mereka di Timur Tengah. Oleh karena itu, 19 teroris yang menjadi pasukan bunuh diri sebenarnya telah menjalani pelatihan bertahun-tahun. Menurut informasi dari Britannica, beberapa di antara para teroris tersebut bahkan telah mengikuti sekolah penerbangan di Amerika Serikat.
Begitu Amerika Serikat mengetahui otak serangan 11 September, otoritas Amerika Serikat mengumumkan kampanye War on Terror. The first US troops ever to set foot in this Taliban stronghold. Kampanye War on Terror yang dikeluarkan oleh Presiden Bush ini memberikan manfaat yang signifikan bagi Aliansi Utara. Dalam konteks ideologi kelompok ini, Aliansi Utara menjadi mitra yang sangat cocok bagi Amerika Serikat. Dalam pidato Presiden Bush di hadapan Kongres pada bulan September 2001, pidato tersebut membicarakan tentang Osama bin Laden dan bagaimana Taliban memberikan tempat berlindung kepadanya. Such as a target that was struck in Afghanistan. Yeah, we heard a series of caves. Pada tanggal 17 Desember 2001, Afghanistan pun berhasil dikuasai oleh militer Amerika Serikat bersama dengan kelompok anti-Taliban. Banyak anggota Taliban dan Al-Qaeda berhasil melarikan diri ke Pakistan, sementara yang lain bersembunyi di daerah pedesaan atau pegunungan yang terpencil. Osama bin Laden, yang merupakan target utama Amerika Serikat, menghilang tanpa jejak selama hampir 1 dekade. The first US troops ever to set foot in this Taliban stronghold.